Pembuka mengungkap bahaya di balik serangan jantung diam-diam. Ketika mendengar kata serangan jantung, apa yang langsung terlintas di benak anda? Mungkin seseorang yang tiba-tiba merasakan nyeri hebat di dada, memegangi dadanya dengan panik, lalu jatuh ke tanah sebelum dilarikan ke rumah sakit. Itu adalah gambaran umum yang sering kita lihat di filem atau iklan kesehatan. Namun, tahukah Anda bahwa tidak semua serangan jantung terjadi dengan gejala yang dramatis seperti itu? Faktanya, ada jenis serangan jantung yang sangat berbahaya justru karena sifatnya yang diam-diam dan tanpa gejala khas. Inilah yang disebut dengan serangan jantung diam-diam, atau dalam istilah medis dikenal sebagai silent heart attack. Serangan jantung diam-diam adalah kondisi ketika aliran darah ke jantung terganggu, tapi penderita tidak merasakan nyeri dada yang kuat atau tidak menyadari bahwa dirinya sedang mengalami gangguan serius. Tubuh mungkin mengirimkan sinyal-sinyal halus, tapi sangat mudah untuk diabaikan atau disalahartikan sebagai kelelahan biasa, gangguan pencernaan, atau bahkan flu ringan. Inilah yang membuatnya sangat berbahaya. Banyak orang baru mengetahui bahwa mereka pernah mengalami serangan jantung setelah menjalani pemeriksaan medis untuk alasan lain. Dan ketika hal itu terjadi, seringkali sudah ada kerusakan permanen pada jaringan jantung. Data dari Lembaga Kesehatan Amerika Serikat menunjukkan bahwa dari sekitar 800.000 kasus serangan jantung setiap tahun, sekitar 170.000 diantaranya adalah serangan jantung diam-diam. Ini berarti 1 dari 5 orang bisa mengalami serangan jantung tanpa mengetahuinya. Lebih mengkhawatirkan lagi, karena tidak ada gejala nyata, maka tidak ada tindakan darurat yang dilakukan. Padahal, waktu adalah segalanya dalam kasus serangan jantung. Penanganan yang cepat bisa menyelamatkan nyawa dan mencegah kerusakan jantung yang lebih parah. Jadi, bagaimana kita bisa mengetahui jika tubuh sedang memberi tanda bahaya? Bagaimana caranya membedakan antara rasa lelah biasa dengan kelelahan yang berkaitan dengan jantung? Apakah nyeri di punggung atau leher bisa menjadi petanda serius? Dalam video ini, kami akan membantu Anda mengenali 10 tanda peringatan serangan jantung diam-diam yang sering tidak diperhatikan. Tanda-tanda ini bisa muncul secara perlahan, tidak dramatis, dan seringkali dianggap remeh. Namun, dengan mengenali dan memahami tanda-tanda ini sejak dini, Anda bisa mengambil langkah penting untuk menyelamatkan diri sendiri atau orang terdekat Anda. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Apakah Anda pernah merasa sangat lelah, bahkan setelah tidur cukup? Atau apakah Anda pernah merasa mual dan kehilangan nafsu makan tanpa alasan jelas? Mungkin Anda sering berkeringat dingin, merasa pusing tiba-tiba, atau sulit bernapas meskipun tidak sedang beraktivitas berat. Semua ini bisa jadi lebih dari sekadar masalah sehari-hari. Ini bisa jadi peringatan dari jantung Anda yang sedang berjuang. Melalui penjelasan yang mudah dimengerti dan penuh wawasan, kami akan mengupas satu persatu tanda-tanda ini. Kami akan jelaskan mengapa tanda-tanda tersebut bisa terjadi, bagaimana kaitannya dengan kesehatan jantung, serta kapan waktu yang tepat untuk berkonsultasi dengan dokter. Karena ketika menyangkut jantung, tidak ada gejala yang boleh diabaikan. Ingatlah, lebih baik waspada sejak dini daripada menyesal di kemudian hari. Karena dalam hal kesehatan jantung, pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Mari kita lanjutkan ke bagian pertama. Nyeri di bagian tubuh atas seperti rahang, leher, dan punggung. Apa yang sebenarnya terjadi ketika rasa sakit itu muncul? Bagian nyeri tidak biasa di tubuh bagian atas. Kebanyakan orang menganggap nyeri dada sebagai satu-satunya tanda serangan jantung. Tapi tahukah Anda bahwa nyeri di rahang, leher, atau punggung atas juga bisa menjadi sinyal dari jantung yang sedang bermasalah? Ya, tubuh kita memiliki cara yang kompleks dalam menyampaikan sinyal bahaya, dan tidak semua rasa sakit datang dari tempat yang sama dengan sumber masalahnya. Ketika otot jantung tidak mendapatkan cukup oksigen karena aliran darah yang terhambat, ia akan memberikan sinyal melalui sistem saraf. Kadang-kadang
Sinyal ini tidak diterjemahkan sebagai nyeri di dada, melainkan nyeri yang menjalar ke rahang, leher, atau bahkan punggung bagian atas. Ini seringkali terjadi pada wanita yang mungkin tidak mengalami nyeri dada khas seperti pria. Sebagai contoh, seseorang bisa bangun tidur dan merasa lehernya kaku atau punggungnya nyeri, lalu mengira hanya salah posisi tidur. Tapi jika nyeri ini terasa menusuk, bertahan cukup lama, dan muncul bersamaan dengan rasa tidak nyaman lain seperti mual atau pusing, maka perlu dicurigai sebagai gejala jantung. Serangan jantung diam-diam kadang memberikan gejala ini sebagai satu-satunya tanda. Nyeri itu tidak selalu konstan. Bisa datang dan pergi, terasa seperti ditekan atau ditarik. Kadang bahkan tidak begitu sakit, tapi cukup mengganggu. Masalahnya, karena tidak terasa sangat menyakitkan atau dramatis, orang mengabaikannya. Jadi, jika Anda atau orang terdekat merasakan nyeri aneh di rahang, leher, atau punggung yang tidak bisa dijelaskan dengan penyebab umum seperti cedera atau postur tubuh, segera pertimbangkan untuk memeriksakan diri. Lebih baik memastikan lebih awal daripada menunggu sampai terlambat. Bagian 2. Kelelahan ekstrim yang tidak biasa. Apakah Anda pernah merasa sangat lelah meskipun tidak banyak melakukan aktivitas? Atau merasa kehabisan energi bahkan setelah bangun tidur? Kelelahan ekstrim adalah salah satu tanda awal dari serangan jantung diam-diam, terutama pada wanita. Dalam sebuah studi oleh American Heart Association terhadap lebih dari 500 wanita yang pernah mengalami serangan jantung, ditemukan bahwa 7 dari 10 mengalami rasa lelah luar biasa dalam minggu-minggu sebelum serangan terjadi. Dan yang menarik, banyak dari mereka tidak mengalami nyeri dada sama sekali. Kelelahan ini bukan sekadar lelah setelah seharian bekerja. Ini adalah rasa letih yang tidak membaik, meskipun sudah istirahat, tidur cukup, atau tidak banyak aktivitas. Anda mungkin merasa tubuh berat, sulit berkonsentrasi, atau napas terasa pendek hanya dengan naik tangga satu lantai. Mengapa ini terjadi? Karena saat aliran darah ke jantung berkurang, jantung harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan oksigen tubuh. Akibatnya, energi terkuras dengan cepat. Tubuh mencoba memberitahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tapi seringkali sinyal ini disalahartikan sebagai kelelahan biasa, stres, atau kurang tidur. Coba pikirkan, apakah Anda mengalami kelelahan yang tidak biasa dalam beberapa hari terakhir? Apakah Anda merasa aktivitas ringan menjadi berat? Jika jawabannya ya, dan Anda tidak bisa menemukan alasan jelas, sebaiknya jangan abaikan. Ini mungkin tanda bahwa jantung Anda sedang memberi sinyal peringatan. Mengenali kelelahan sebagai gejala potensial dari serangan jantung bisa menyelamatkan nyawa. Jangan ragu untuk berbicara dengan dokter jika Anda merasa lelah tanpa sebab. Mungkin itu adalah cara tubuh Anda meminta bantuan sebelum terlambat. Bagian 3. Tekanan dada. Seperti diremas. Tekanan di dada adalah salah satu tanda klasik dari serangan jantung. Tapi pada kasus serangan jantung diam-diam, tekanan ini bisa muncul dalam bentuk yang lebih ringan, samar, atau tidak langsung dikenali. Banyak orang menggambarkan sensasi ini bukan sebagai rasa sakit yang tajam, melainkan seperti ditekan, diremas, atau terasa penuh di tengah dada. Sensasi ini disebut dengan angina atau nyeri dada angina. Angina bisa berlangsung selama beberapa menit dan muncul saat Anda sedang beristirahat, melakukan aktivitas ringan, atau bahkan saat tidur. Rasa sesaknya bisa menjalar ke bahu, lengan kiri, punggung, atau rahang. Namun pada serangan jantung diam-diam, sensasi ini seringkali tidak disadari sebagai sesuatu yang berbahaya. Banyak orang mengira itu hanya masuk angin, maag, atau kecemasan. Perbedaan penting antara nyeri otot atau gangguan pencernaan dengan nyeri dada, karena jantung terletak pada durasi dan pemicunya. Nyeri karena jantung biasanya muncul tanpa sebab yang jelas, atau terasa lebih buruk saat aktivitas fisik dan membaik saat istirahat. Jika Anda pernah merasakan tekanan seperti ini, terlebih jika disertai dengan gejala lain seperti keringat dingin atau sesak napas,
Jangan tunda untuk mencari bantuan medis. Ada kalanya nyeri dada tidak muncul sama sekali. Itulah sebabnya penting untuk tidak mengabaikan gejala tubuh lain karena serangan jantung tidak selalu terlihat seperti di film. Ketika jantung Anda kekurangan oksigen, ototnya bisa mulai mati, dan setiap menit keterlambatan bisa membuat perbedaan antara hidup dan mati. Bagian 4. Keringat berlebihan tanpa sebab. Keringat adalah respons alami tubuh untuk mengatur suhu. Biasanya, kita berkeringat saat cuaca panas, saat berolahraga, atau saat mengalami stres emosional. Namun, keringat yang berlebihan tanpa penyebab yang jelas bisa menjadi sinyal bahwa tubuh Anda sedang berjuang melawan sesuatu yang lebih serius, seperti serangan jantung. Ketika arteri menyempit dan aliran darah ke jantung terhambat, jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Proses ini menuntut energi yang lebih besar dan memicu sistem saraf simpatik, yang salah satunya menyebabkan tubuh berkeringat lebih banyak. Jadi, jika Anda tiba-tiba berkeringat deras padahal sedang duduk diam di ruangan ber-AC, itu bukan hal yang normal. Keringat, karena serangan jantung biasanya terasa seperti keringat dingin, muncul tiba-tiba, dan disertai dengan perasaan tidak nyaman atau kecemasan. Ini bisa terjadi saat tidur di malam hari, saat bangun pagi, atau ketika sedang dalam kondisi santai. Banyak orang mengabaikan hal ini, mengira hanya karena cuaca atau makanan pedas, padahal tubuh sedang memberi sinyal bahaya. Terlebih jika keringat tersebut muncul bersama gejala lain seperti mual, pusing, nyeri dada, atau kelelahan yang tidak biasa, maka penting untuk tidak menunda. Segera hubungi tenaga medis atau pergi ke rumah sakit terdekat. Dalam kondisi darurat, setiap menit sangat berarti. Keringat berlebihan memang bisa disebabkan oleh banyak faktor, tapi jika terjadi tanpa alasan jelas, lebih baik waspada. Dengarkan tubuh Anda. Jika ada yang terasa berbeda, jangan menunggu gejala menjadi lebih parah. Waspada terhadap keringat yang tidak wajar bisa menjadi langkah kecil yang menyelamatkan hidup Anda. Bagian 5. Gangguan pencernaan, mual, kembung, dan kehilangan nafsu makan. Saat berbicara tentang serangan jantung, kita cenderung memikirkan gejala seperti nyeri dada atau sesak napas. Namun, gangguan pencernaan seperti mual, perut kembung, dan kehilangan nafsu makan juga bisa menjadi tanda serangan jantung diam-diam, terutama pada wanita. Tubuh kita adalah satu sistem yang saling terhubung. Ketika jantung tidak bekerja dengan baik karena aliran darah yang terhambat, suplai oksigen ke seluruh organ menjadi terganggu. Salah satu sistem yang cepat merasakan dampaknya adalah sistem pencernaan. Jika aliran darah ke saluran pencernaan menurun, tubuh akan mulai memprioritaskan organ yang lebih vital seperti otak dan jantung. Akibatnya, perut terasa penuh, Anda merasa tidak ingin makan, atau bahkan mual tanpa sebab jelas. Selain itu, gagal jantung juga dapat menyebabkan penumpukan cairan dalam tubuh. Cairan ini bisa menekan lambung dan usus, menimbulkan sensasi tidak nyaman di perut. Kadang-kadang, Anda bisa merasa seperti baru makan banyak, padahal belum makan apapun. Atau, makanan favorit Anda tiba-tiba terasa tidak enak. Tanda-tanda ini seringkali disalahartikan sebagai gangguan lambung biasa atau masuk angin. Tapi, jika Anda merasa mual berkepanjangan, kembung meski belum makan banyak, atau tiba-tiba kehilangan selera makan selama beberapa hari, ada baiknya mempertimbangkan untuk periksa ke dokter. Terutama jika Anda juga mengalami gejala lain seperti kelelahan datang dari tubuh bagian atas. Ingat, perubahan kecil pada nafsu makan bisa jadi cara tubuh memberitahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Jangan abaikan tanda-tanda ini hanya karena tampaknya sepele. Bagian pusing dan kepala ringan. Pernahkah Anda tiba-tiba merasa pusing atau kepala terasa ringan seperti mau pingsan? Mungkin Anda mengira itu hanya karena berdiri terlalu cepat atau kurang tidur. Tapi pusing yang muncul tanpa sebab jelas bisa jadi gejala dari
masalah serius pada jantung. Jantung yang sehat memompa darah dengan efisien ke seluruh tubuh, termasuk otak. Saat jantung tidak bisa memenuhi tugas ini, suplai oksigen ke otak berkurang, dan Anda akan mulai merasa pusing, kurang, atau bahkan kehilangan keseimbangan. Pada kasus serangan jantung diam-diam, gejala ini bisa muncul lebih dulu sebelum tanda-tanda lain. Pusing, karena jantung biasanya datang secara tiba-tiba, terasa berbeda dari pusing biasa, dan bisa disertai dengan perasaan sesak, mual, atau lemah. Secara umum, Anda bisa merasa seperti dunia berputar atau tubuh menjadi ringan, padahal Anda sedang dalam posisi duduk atau berdiri tenang. Beberapa orang mengaitkan pusing ini dengan stres atau dehidrasi. Dan memang benar, keduanya bisa menimbulkan gejala serupa. Tapi jika Anda merasa pusing secara berulang tanpa alasan yang jelas, atau gejala ini muncul bersamaan dengan nyeri dada ringan, keringat dingin, atau kelelahan, maka jangan tunda untuk memeriksakan diri. Serangan jantung tidak selalu membuat seseorang langsung jatuh. Kadang ia datang perlahan, memberi sinyal samar seperti pusing yang terus kembali. Tugas kita adalah tidak mengabaikan sinyal tersebut. Ketika tubuh berbicara, kita harus belajar mendengarnya. Bagian 7. Sesak napas yang tidak biasa. Bernapas adalah hal yang kita lakukan tanpa berpikir. Tapi ketika napas terasa berat, dangkal, atau tidak cukup, itu adalah sinyal tubuh bahwa ada yang salah. Salah satu penyebab utama sesak napas yang tiba-tiba dan tidak biasa adalah masalah pada jantung. Jantung dan paru-paru bekerja sama untuk menyuplai oksigen ke seluruh tubuh. Ketika jantung melemah atau aliran darah terganggu karena sumbatan, paru-paru akan kekurangan pasokan darah yang mengandung oksigen. Hasilnya, Anda merasa kesulitan bernapas meskipun tidak sedang beraktivitas berat. Sesak napas akibat masalah jantung seringkali muncul saat Anda sedang berbaring atau bangun tidur. Beberapa orang bahkan merasa perlu duduk tegak agar bisa bernapas lebih lega. Ada juga yang merasa seperti tidak bisa menarik napas panjang atau seperti sedang bernapas melalui sedotan kecil. Gejala ini lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan pria dan sering diabaikan karena dianggap akibat kelelahan, alergi, atau asma. Tapi bedanya adalah sesak napas akibat serangan jantung datang tanpa sebab yang jelas, bisa muncul tiba-tiba, dan tidak membaik dengan istirahat. Jika Anda merasa napas menjadi lebih berat, terlebih jika disertai kelelahan ekstrim, keringat dingin, atau pusing, segera konsultasikan ke dokter. Jangan tunggu sampai sesak napas menjadi sangat parah hingga sulit berbicara atau berjalan. Tubuh. Anda sedang memberi tanda serius. Dengarkan dan bertindaklah cepat. Bagian 8. Pembengkakan di kaki, mata kaki, atau perut. Apakah Anda pernah melihat kaki atau mata kaki Anda tampak lebih besar dari biasanya? Atau perut terasa penuh dan berat meskipun belum makan banyak? Pembengkakan pada bagian tubuh tertentu, terutama kaki dan perut, bisa jadi tanda gagal jantung akibat serangan jantung diam-diam. Saat jantung tidak memompa darah secara efisien, darah dapat tertahan di bagian bawah tubuh karena gaya gravitasi. Ini menyebabkan cairan keluar dari pembuluh darah dan menumpuk di jaringan lunak, terutama di kaki, mata kaki, dan pergelangan kaki. Proses ini dikenal sebagai edema. Selain itu, jika aliran darah ke ginjal terganggu, ginjal akan kesulitan mengeluarkan kelebihan garam dan air dari tubuh. Akibatnya, cairan menumpuk lebih banyak. Bukan hanya di kaki, tapi juga di perut, yang membuat Anda merasa kembung atau cepat kenyang. Pembengkakan ini tidak selalu menyakitkan, tapi terasa tidak nyaman. Sepatu menjadi sempit, kaos kaki meninggalkan bekas dalam di kulit, atau celana terasa lebih ketat di bagian pinggang. Kadang orang mengira itu karena berdiri terlalu lama, tapi jika terjadi setiap hari atau semakin parah, itu bukan hal normal. Sekitar 20% kasus serangan jantung diam-diam disertai dengan pembengkakan seperti ini. Maka dari itu,
Penting untuk tidak menganggap enteng perubahan pada bentuk tubuh, terutama jika disertai gejala lain seperti kelelahan, sesak napas, atau penurunan nafsu makan. Jika Anda melihat pembengkakan yang tidak biasa, jangan tunggu sampai kondisinya memburuk. Segera konsultasikan ke dokter untuk memastikan penyebabnya. Penanganan lebih awal bisa membantu mencegah komplikasi lebih lanjut dan menjaga fungsi jantung Anda tetap optimal. Bagian 9. Flu yang tak kunjung sembuh. Flu biasanya dianggap sebagai penyakit ringan yang akan sembuh dengan istirahat dan obat. Namun, jika Anda mengalami gejala flu yang tidak kunjung membaik atau merasa lebih lemah dari biasanya selama sakit flu, itu bisa menjadi pertanda bahwa tubuh Anda sedang menghadapi sesuatu yang lebih serius, termasuk risiko serangan jantung diam-diam. Sebuah studi besar yang diterbitkan pada tahun 2018 menemukan bahwa risiko serangan jantung meningkat hingga 6 kali lipat dalam minggu pertama setelah seseorang terkena infeksi influenza. Mengapa bisa demikian? Karena saat tubuh melawan infeksi, sistem imun bekerja sangat keras. Proses ini bisa menyebabkan peradangan di seluruh tubuh, termasuk pada pembuluh darah. Jika Anda sudah memiliki penyumbatan di arteri, peradangan ini bisa mempercepat pembentukan gumpalan darah yang dapat memicu serangan jantung. Gejala seperti demam, lemas, batuk, dan hidung tersumbat memang umum saat flu. Namun, jika gejala tersebut disertai dengan nyeri dada, napas pendek, detak jantung terasa cepat, atau tubuh terasa sangat lelah dan berat, Anda tidak boleh mengabaikannya. Bisa jadi, gejala itu bukan hanya flu biasa, tapi merupakan efek awal dari serangan jantung. Beberapa orang merasa bahwa jantung mereka berdetak lebih cepat dari biasanya saat sakit flu. Hal ini bisa menjadi petunjuk bahwa jantung sedang bekerja ekstra keras untuk menjaga suplai oksigen dan melawan infeksi. Jika perasaan ini disertai pusing, keringat dingin, atau sesak napas, segera cari bantuan medis. Mengabaikan flu yang berlangsung terlalu lama bisa berbahaya. Jika tubuh Anda tidak pulih setelah waktu yang wajar, atau justru semakin lemah, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Dalam banyak kasus, mendeteksi serangan jantung diam-diam sejak dini adalah kunci untuk menyelamatkan nyawa. Bagian telo gangguan tidur dan susah istirahat. Setiap orang pernah mengalami malam yang sulit tidur. Tapi, jika Anda mengalami insomnia terus-menerus, sering terbangun di malam hari, atau merasa gelisah tanpa sebab, bisa jadi itu adalah tanda tersembunyi dari masalah jantung. Saat jantung tidak mendapatkan cukup oksigen, karena adanya penyumbatan, tubuh bereaksi dengan melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Hormon ini membuat tubuh tetap dalam mode siaga, meskipun Anda seharusnya sedang beristirahat. Akibatnya, Anda merasa cemas, gelisah, dan sulit tertidur. Bahkan ketika Anda berhasil tidur, kualitas tidurnya buruk, sering terbangun, bermimpi buruk, atau merasa lelah saat bangun. Gangguan tidur ini bisa menjadi gejala awal bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang dalam sistem tubuh Anda. Penelitian yang dimuat dalam jurnal Current Cardiology Reviews menyebutkan bahwa orang yang memiliki masalah tidur kronis memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit jantung dan serangan jantung. Sinyal-sinyal ini seringkali diabaikan. Orang menganggap susah tidur hanyalah akibat stres pekerjaan, pikiran yang sibuk, atau konsumsi kafein terlalu malam. Namun, jika insomnia Anda datang bersamaan dengan kelelahan, nyeri dada ringan, atau jantung berdebar, Anda harus lebih waspada. Perlu diingat bahwa tidur adalah waktu tubuh memperbaiki diri. Jika Anda tidak bisa tidur nyenyak, maka jantung juga tidak mendapatkan waktu untuk memulihkan tenaganya. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa memicu tekanan darah tinggi, aritmia, dan gangguan jantung lainnya. Jika Anda sering merasa tidak tenang saat malam tiba, jangan abaikan. Perhatikan pola tidur Anda dan perhatikan sinyal lain dari tubuh. Jangan ragu untuk mencari bantuan medis, karena kadang penyebab di balik gangguan tidur adalah lebih dari sekadar stres.
Bisa jadi itu adalah jantung Anda yang meminta pertolongan. Penutup, dengarkan tubuhmu sebelum terlambat. Kita telah membahas 10 tanda peringatan serangan jantung diam-diam yang seringkali tidak disadari. Mulai dari nyeri di bagian tubuh atas, kelelahan ekstrim, tekanan di dada, keringat berlebihan, gangguan pencernaan, pusing, sesak napas, pembengkakan, flu yang tak kunjung sembuh, hingga gangguan tidur. Masing-masing tanda ini tampak sepele jika dilihat secara terpisah. Namun ketika muncul bersamaan atau terjadi berulang tanpa penyebab yang jelas, mereka bisa menjadi pesan penting dari tubuh Anda bahwa jantung Anda sedang dalam bahaya. Masalahnya, banyak dari kita cenderung menunda, meremehkan, atau bahkan menyangkal gejala-gejala yang terasa aneh di tubuh. Kita berpikir, ini cuma capek biasa, atau mungkin cuma masuk angin. Tapi kenyataannya, serangan jantung tidak selalu datang dengan dramatis. Ia bisa datang perlahan, diam-diam, dan mematikan. Dan saat kita menyadarinya, bisa jadi sudah terlambat. Itulah mengapa penting untuk mendengarkan tubuh kita. Setiap perubahan yang tidak biasa, setiap rasa tidak nyaman yang berulang, setiap gejala yang tidak bisa dijelaskan, harus diperhatikan dengan serius. Jangan takut untuk bertanya kepada dokter. Jangan malu untuk memeriksakan diri, meskipun ternyata hanya kelelahan biasa. Lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal. Selain mengenali tanda-tanda, Anda juga bisa mengambil langkah-langkah pencegahan sederhana tapi sangat efektif. Makan makanan sehat, hindari lemak jenuh dan gula berlebih. Rutin berolahraga, meskipun hanya jalan kaki 30 menit setiap hari. Hindari rokok dan alkohol berlebihan. Kelola stres dengan baik. Dan yang tidak kalah penting, tidur cukup dan berkualitas. Jantung Anda adalah pusat kehidupan. Ia bekerja tanpa henti setiap hari, memompa darah ke seluruh tubuh, memberi Anda kekuatan untuk berpikir, bergerak, dan hidup. Maka berikanlah ia perhatian yang layak. Jangan menunggu sampai jantung Anda berhenti berbicara, karena saat itu terjadi, tidak ada lagi yang bisa didengar. Jika Anda merasa pernah mengalami salah satu dari 10 tanda tadi, atau bahkan lebih dari satu, jangan ragu, segera konsultasikan ke dokter. Jika gejala terasa berat, jangan tunggu. Hubungi layanan darurat atau pergi ke rumah sakit terdekat. Setiap detik sangat berharga. Akhir kata, tetaplah waspada, tetap peduli pada diri sendiri, dan bantu orang-orang terdekat Anda untuk mengenali tanda-tanda ini juga. Mungkin Anda bisa menyelamatkan nyawa mereka hanya dengan membagikan informasi ini. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan dan fisik maupun mental. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman dan keluarga. Mari kita sebarkan kesedaran ini bersama-sama. Jaga diri Anda, jaga jantung Anda, tetap sehat selalu.